Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Romo, Sobat Romo Edi Ronggo. Salam jumpa, salam bahagia semuanya. Sahabat subscriber yang senantiasa dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Pada kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudara-saudara, sahabat, teman-teman subscribe yang pernah berkunjung ke rumah saya, ke rumah kediaman saya. Tampak di belakang saya batu nisan atau pemakaman, sehingga banyak pertanyaan pada saudara-saudara yang pas main ke tempat ini. Romo, kalau di sini kalau malam gimana gitu ya? Tentu saya jawab seperti biasa, seperti malam-malam pada umumnya. Jadi saya bisa menikmati malam meskipun dalam kegelapan. Lantas ada pertanyaan, apakah nggak pernah ada penampakan? Ya, jujur saya sampaikan, yang namanya kita itu harus percaya bahwasanya kita hidup ada di dua alam, alam nyata dan alam gaib. Adapun pergantian waktu, siang adalah aktivitas bagi makhluk seperti penjenengan, seperti kita, dan pada saat malam adalah puncak kegiatannya makhluk-makhluk yang ada di luar sana atau penguasa malam. Lantas bentuknya seperti apa saja? Banyak. Jadi pada malam-malam tertentu gitu. Jadi tidak setiap malam, pada malam-malam tertentu itu kadang-kadang juga terdengar suara wanita tertawa, lalu kemudian menembangkan senandung tembang. Kadang-kadang juga terdengar suara tangis. Dan setelah saya buka pintu, ternyata tidak ada. Tapi ada pengalaman yang sangat terkesan sampai saat ini. Pada waktu itu sudah tengah malam, mungkin malah dini hari. Jadi pintu itu diketuk oleh seseorang dengan mengucapkan salam juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya persilahkan dan saya buka dan duduk. Nah, tempat yang saya duduki ini adalah yang pernah diduduki oleh tamu tersebut. Nah, tamu tersebut orangnya sepuh dan berbaju khas Jawa, bukan lorek seperti ini, tapi melainkan berbaju hitam polos. Dia tidak menyebutkan namanya, cuman ngomong, ini lho, Cung, aku rene iki ape ana gawene. Nah, gawiku ki aku njaluk tulung karo kowe. Nek kowe nganggur, omahku ki resi ana. Mergo aku ki ora tau ning omah. Lah daleme jenengan pundi to, Mbah? Kowe lak ngerti dhewe. Kowe ngerti dhewe. Wong omah iki ya cedhak karo nggon sing mbok kanggo iki kok. Nah, akhirnya
saya ke belakang untuk mengambilkan air, ya dengan tujuan untuk memberi minum si mbah tadi. Begitu saya keluar tidak ada, tak golek, saya cari di mana-mana tidak ada. Jadi si beliau menceritakan bahwasanya kedatangan saya ke sini ada kepentingan, tolong kamu membersihkan rumah saya. Dan rumahnya si mbah kemana? Di mana? Kalau saya tanya begitu. Nanti kamu akan tahu sendiri. Dan begitu saya keluar, sudah tidak ada. Nah, ternyata besoknya, jadi pagi harinya, di meja itu ada sebilah pusaka, yang pusakanya sampai saat ini masih saya simpan. Ini pusakanya, saya ambil sebentar. Iya. Nah, ini. Ini adalah pusaka yang saya menganggap sebagai peninggalan dari tamu yang sempat hadir di rumah saya ini. Tapi saat di meja ya hanya bilahnya saja, sedangkan rangka beserta ukirannya ini memang saya carikan. Istilahnya baru saya carikan setelah saya mendapatkan bilahnya ini. Itu adalah penggalan cerita tentang kegaiban, keganjilan yang ada di kediaman rumah ini. Jadi kadang-kadang juga ada sosok makhluk yang bisa dikatakan menyeramkan. Itu yang mengetahui bukan saya, melainkan orang yang kebetulan lewat di depan rumah ini. Jadi depan rumah, meskipun ini makam, ini adalah pintu samping. Nah, sebelah sana itu pintu depan. Nah, di depan ini ada jalan. Nah, ketika saya keluar, artinya saya keluar kota, atau saya sedang berada di luar rumah gitu ya, ada orang lewat gitu, dia melihat makhluk yang tinggi besar dan berbulu tebal. Awalnya dianggap saya, monggo Romedi, begitu dia si orang lewat tadi menyapa, monggo Romedi gitu. Nah, dijawab dengan suara yang kalem, ya dengan kalimat itu kan tiba-tiba si penanya kan menjadi ada rasa desiran gitu. Nah, begitu dia melihat, tampak makhluk yang sangat tinggi besar. Jadi benar apa yang dipertanyakan, apa yang dipersoalkan oleh saudara-saudaraku yang pernah mampir ke sini, itu kenyataannya, dan saya bisa hidup berdampingan dengan keadaan sampai saat ini. Jadi nyata, makhluk itu ada, di mana setiap manusia itu mempunyai cerita yang berbeda yang kesini itu.
Dan tanda-tanda akan munculnya makhluk itu, satu, angin. Jadi pada saat suasana hening itu tiba-tiba berhembus angin, tiba-tiba berhembus, dan ada anggota badan atau anggota tubuh kita yang berdesir, serasa ditiup. Itu yang pertama. Atas yang kedua, bau. Nah, jika bau ini adalah yang menentukan ini jahat atau baik. Ini harus diwaspadai. Jadi kalau misalnya membaui suatu bunga, kenanga misalkan, kamboja, itu biasanya adalah roh yang baik. Namun ketika baunya tidak sedap, seolah bau bangkai atau bau kentut, ya, ini bisa jadi makhluk yang akan yang lewat itu makhluk yang jelek. Gitu. Lantas bagaimana untuk apabila kita sewaktu-waktu bertemu dengan hal yang semacam itu? Ya kita doakan saja. Ila ahlil kubur minal muslimin muslimat, doakan Al-Fatihah. Okay? Jangan takut, karena sesungguhnya kita adalah manusia yang sempurna. Jadi kenapa kita harus takut? Di dunia ini kita yang mempunyai, dan mereka mempunyai dunianya sendiri. Jadi kita jangan sampai takut. Mereka juga tidak ada niatan untuk mengganggu kita. Kalau dia ketemu kita atau kita ketemu mereka, itu karena ya katakanlah kita sedang naas atau dia yang sedang naas. Yang saya maksud dia adalah bangsa makhluk astral tersebut. Banyak macam pocong juga ada. Jadi pocong itu jika ingin melihat wujudnya pocong, ini penjenengan yang mungkin penasaran dengan bagaimana sih bentuk pocong, apakah sama seperti yang di jalan-jalan itu. Ini pengalaman yang saya lihat, jadi benar seperti itu, cuman jalannya melayang, tidak seperti di film-film. Dulu bukan seperti itu, tapi melayang. Ya melayang seperti jalan biasa gitu. Lantas cara mengetahui pocong gimana? Gampang saja. Jadi pada saat bulan purnama, munculnya bulan adalah dari timur. Nah, penjenengan harus berposisi menghadap sang bulan. Mata tujukan kepada gundukan tanah atau pemakaman yang baru. Jadi harus mencari makam yang baru dulu. Apakah semua akan muncul pocong? Iya. Meskipun orang itu dinilai baik, iya tentu saja. Karena apa? Manusia hidup itu mempunyai 4 daya anasir: bumi, angin, air, serta api. Nah, ini yang menyertai 4 anasir ini yang kemudian akan menjadi hal-hal semacam itu. Adapun sang sukma ini pulang ke pangkuan ilahi Robbi, dan ini akan mempertanggungjawabkan amal serta perbuatannya. Adapun yang ini kan juga tidak ingin sebenarnya ditinggalkan sukma, karena 4 ini kalau ditinggalkan sukma tanpa daya, maka ketika sukma ini sowan, ini pun nggak terima gitu, seolah-olah dia mencari kehidupan baru gitu. Jadi setiap usia 40
hari dari terkuburnya jasad. Kalau di tempat saya ini sudah sulit untuk mendeteksi keluarnya pocong karena di sana-sana sudah banyak penerangan, tapi harus mencari tempat pemakaman umum yang jauh dari keramaian atau jauh dari penerangan. Jadi hanya ada pencahayaan sinar rembulan. Kalau takut sendirian ya bawa teman gitu. Fokuskan pandangan kembali lagi, fokuskan pandangan ke gundukan tanah yang masih baru. Nah, di saat gelapnya alam, jadi panjenengan harus ada di situ sebelum hari gelap. Harus ada di tempat itu sebelum hari gelap. Kemudian buktikan, nanti akan muncul asap. Iya. Jadi awalnya itu seperti asap rokok, kemudian tebal, sampai akhirnya membentuk. Dan dia akan berdiri di situ beberapa detik, tidak menit. Terus kemudian plus hilang. Akan selalu begitu. Dan ini pada akhirnya juga hilang dengan sendirinya. Jadi misalnya Anda melihat di situ beberapa kali gitu, saat ini keluar, besok akhirnya tidak keluar lagi. Nah, apa itu sebenarnya? Tidak lain adalah kosmos yang ada di badan atau jasad ini. Bukankah tanah ini tadinya padat, lalu digali, kemudian setelah jasad terkubur, dikembalikan lagi, maka tanah yang padat ini pori-porinya menganga atau terbuka. Nah, 40 hari, setelah 40 hari, jasad terjadi pembusukan dan mengeluarkan gas. Dan ini mengeluarkan asap seperti itu. Dan kenapa asapnya berbentuk seperti manusia? Ya, karena itu tadi, jasad ini terdiri dari 4 anasir: air, angin, api, dan tanah. Ini sudah saya buktikan berulang-ulang. Jadi tidak secara kebetulan. Jadi hal-hal semacam itu harus panjenengan buktikan aja. Jadi bahwasannya tidak semua itu menakutkan, tidak semuanya makhluk itu jatuh. Nyatanya makhluk itu ya ada yang memberikan kenang-kenangan seperti ini. Seperti tadi saya ceritakan, datangnya tamu yang katanya minta dibantu membersihkan rumahnya. Setelah saya temui hilang, dan ternyata besoknya hanya ada bilah keris ini. Lalu kemudian saya belikan warangkat, jadilah seperti ini. Baunya luar biasa. Ini kalau sudah dibuka gini ya, baunya satu ruangan rumah ini sangat merasa semua. Adapun kayunya terbuat dari, rangka ini terbuat dari kayu jenar. Kayu jenar itu kayu kemuning. Kebetulan di sini juga ada kayu jenar itu kayu kemuning yang baunya harum, dan kebetulan disuka oleh Mbak Peri. Kalau kepingin tahu Peri, monggo datang ke sini, bisa menyaksikan pada malam-malam tertentu. Di antaranya malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon. Persani di kemuning depan rumah ini. Orangnya baik, cantik. Mau kenalan, monggo. Oke.
Semoga yang sudah pernah ke sini bertanya tentang keberadaan saya, bagaimana, apakah pernah ditamoni dikunjungi makhluk-makhluk astral, ataukah di sekitaran rumah ini juga ada makhluk astral. Saya uraikan tadi ada dan banyak. Baiklah saudaraku, untuk paparan kali ini saya cukupi sekian dulu. Ikuti tayangan berikutnya. Jangan lupa subscribe Romo Edi Ronggo channel. Sampai jumpa, Rahayu.